Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 5, akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan IoT di Bidang Pertanian. Kelompok 5 memiliki anggota Satria Buana Paksi, Rian Hidayat, Muhammad Dafa Fadila, dan Muhammad Edo Lubis. Oke, abstrak. Pada artikel ilmiah ini, kami akan membahas berbagai aplikasi IoT dalam pertanian, seperti pengelolaan irigasi cerdas, pemantauan kondisi tanah dan tanaman, serta manajemen peternakan berbasis sensor. Jadi pada artikel ini, kami akan membahas tentang bagaimana penerapan teknologi IoT dalam sektor pertanian dapat meningkatkan dan membantu efisiensi dan produktivitas petani. Apa saja manfaat utama yang diperoleh oleh petani, lalu apa saja kendala utama yang akan dihadapi dalam implementasi IoT, serta solusi-solusi dari tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi ketika mengimplementasikan IoT. Pertanian adalah sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tapi sektor pertanian di Indonesia menghadapi banyak sekali masalah. Tantangan-tantangan tersebut menghambat peningkatan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian, seperti perubahan iklim yang tidak menentu, keterbatasan kualitas dan kuantitas, serta banyaknya petani yang masih menggunakan metode-metode tradisional atau metode lama yang mungkin kurang optimal. IoT sebagai salah satu teknologi inovasi di mana perangkat fisik dapat terhubung dan berkomunikasi dengan satu sama lain melalui internet, menawarkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan IoT, informasi-informasi tersebut bisa dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitas dan juga efektivitas dalam pertanian. Tapi meskipun pertanian teknologi menggunakan IoT di bidang pertanian menawarkan banyak sekali keuntungan, implementasinya tentu masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi pendukung, seperti akses internet yang belum merata, terutama di daerah pedesaan, dan juga tingginya biaya investasi awal untuk petani ketika menerapkan teknologi ini. Selanjutnya, metode penelitian akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Rian Hidayat. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Edo. Eh, Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana teknologi IoT dimanfaatkan dalam sektor pertanian di Indonesia. Dengan pendekatan ini, kami dapat menggambarkan kondisi aktual di lapangan serta berbagai tantangan yang dihadapi. Yang kedua, metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang relevan, kami menggunakan metode studi literatur. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta dokumen yang membahas implementasi dan tantangan penerapan IoT dalam pertanian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup petani dan pelaku usaha agribisnis di Indonesia, baik yang sudah menggunakan IoT maupun yang belum. Sampel dipilih secara purposif, yaitu sebanyak 10-15 responden yang memiliki keterlibatan langsung dalam sektor pertanian dan memiliki tingkat akses yang berbeda terhadap teknologi IoT. Selanjutnya yang keempat, metode analisa data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan fokus pada 3 aspek utama: aplikasi IoT dalam pertanian, manfaat IoT, dan kendala utama dalam implementasi IoT. Untuk aplikasi IoT dalam pertanian seperti sistem irigasi cerdas, pemantauan tanaman, dan manajemen peternakan. Manfaat IoT dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keberlanjutan sektor pertanian.
Kendala utama dalam implementasi IoT seperti biaya investasi awal yang tinggi, keterbatasan infrastruktur jaringan, serta akses teknologi yang masih terbatas di daerah pedesaan. Selanjutnya yang terakhir, hasil yang diharapkan. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan rekomendasi solusi yang dapat membantu mengatasi kendala penerapan IoT di sektor pertanian. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pengembangan teknologi yang lebih terjangkau, serta peningkatan infrastruktur jaringan di wilayah pedesaan agar pemanfaatan IoT lebih luas dan efektif. Demikian penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasannya akan dilanjutkan oleh Mas Satria Buana Paksi. Silakan, Mas. Eh, Baik Mas, terima kasih untuk waktunya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama tantangan pertanian, kedua potensi penerapan IoT, dan yang terakhir tantangan dan strategi pengembangan IoT. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin pertama, yaitu poin pertama tantangan pertanian dan potensi penerapan IoT. Mengenai tantangan pertanian. Di Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Tentu saja, dengan wilayah yang sangat luas, Indonesia memiliki keanekaragaman tersendiri untuk setiap wilayahnya. Wilayah di Indonesia memiliki berbagai karakteristik tanah yang khas untuk setiap wilayahnya, sehingga Indonesia kaya dengan keanekaragaman tumbuhannya dan komoditas-komoditas unggulannya. Dalam hal ini, meskipun Indonesia memiliki kekayaan pertanian yang melimpah, namun produksi hasil pertaniannya masih belum dilakukan secara optimal, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan optimasi dalam hal produksinya. Tidak optimalnya dalam produksi hasil pertanian disebabkan dari beberapa masalah seperti degradasi tanah akibat dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, perubahan iklim dan pola musim yang berubah-ubah, kurangnya penggunaan teknologi dan pengetahuan mengenai pertanian, serangan hama, harga jual yang sangat rendah, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dan yang terakhir kurangnya dukungan dari pemerintah. Dengan permasalahan-permasalahan ini, peran dari teknologi IoT sangat penting dan strategis karena menjadi solusi yang sangat efektif dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya teknologi ini juga dapat memungkinkan interaksi tanpa adanya campur tangan manusia, tapi hanya ada interaksi otomatis antar mesin. Teknologi ini juga memungkinkan manusia untuk mengontrol kegiatan pertanian cukup dengan adanya web ataupun aplikasi mobile dan secara otomatis akan terkoneksi dengan device yang ada di lapangan. Kemudian berikutnya potensi penerapan IoT. Jadi berdasarkan kajian literatur yang kami cari, penerapan Internet of Things dalam sektor pertanian menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Beberapa potensi implementasi IoT dalam pertanian yang telah diidentifikasi melalui studi literatur adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemantauan secara real-time, yaitu menurut penelitian oleh Setiadi dan Muhaimin di tahun 2018, data seperti suhu, kelembapan tanah, curah hujan dapat diintegrasikan dengan teknologi IoT, sehingga memungkinkan petani untuk memantau kondisi pertanian secara real-time. Implementasi ini juga membantu petani untuk menentukan waktu penyiraman, pemberian pupuk, ataupun pengelolaan lahan secara efisien. Kemudian yang kedua yaitu sistem irigasi cerdas. Penelitian yang dilakukan oleh Setiadi dan Muhaimin di tahun 2018 juga mengungkapkan bahwa sistem irigasi berbasis IoT mampu mengatur saluran air secara otomatis berdasarkan data sensor. Sistem ini juga dapat membantu petani mengoptimalkan penggunaan air, sumber daya manusia, dan memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang tepat. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem keamanan lahan. Jadi menurut kajian oleh Rahmadi dan Rohmah di tahun 2021, menunjukkan bahwa implementasi IoT dapat digunakan untuk memantau keamanan lahan pertanian melalui sensor gerakan dan kamera yang terhubung ke internet. Dalam hal ini, jika terdeteksi adanya aktivitas mencurigakan, sistem akan secara otomatis mengirim notifikasi ke petani melalui aplikasi mobile.
sehingga tindakan-tindakan pencegahan ataupun preventif dapat segera dilakukan. Kemudian yang terakhir, analisis data untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya data yang dikumpulkan dari berbagai sensor IoT, petani dapat melakukan analisis mendalam terkait kondisi lahan, pertumbuhan tanaman, dan faktor lingkungan yang lainnya. Dan data-data ini juga dapat dipergunakan untuk membuat suatu keputusan yang lebih tepat seperti waktu tanam, pemupukan, dan panen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari produktivitas eh, tanaman. Berikutnya, poin berikutnya, tantangan dan strategi pengembangan IoT akan dijelaskan oleh Mas Dava Fadilah. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Satria atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tantangan dan strategi pengembangan di bidang IoT. Teknologi IoT berpotensi besar diterapkan di sektor pertanian Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan mendukung pengambilan keputusan. Keberhasilannya bergantung pada dukungan pemerintah, kolaborasi stakeholder, serta faktor seperti jaringan komunikasi, perangkat IoT yang digunakan, keamanan data, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, kesimpulan. Dari yang telah teman-teman saya sampaikan, maka dapat kami simpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, berkat keanekaragaman hayati dan kesuburan tanahnya. Pemanfaatan teknologi IoT dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan melalui sistem irigasi cerdas, pemantauan tanaman, serta manajemen peternakan berbasis sensor. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data secara real-time, otomatisasi proses, serta pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Namun, implementasi IoT dalam pertanian masih menghadapi tantangan, seperti biaya investasi awal yang tinggi, keterbatasan infrastruktur jaringan, dan akses teknologi yang masih terbatas di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan solusi IoT yang lebih terjangkau, serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung adopsi teknologi ini. Kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong penerapan IoT di sektor pertanian. Dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, pertanian Indonesia dapat semakin maju dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mas Edo Lubis. Ya, terima kasih Mas Dava. Eh, ini referensi sumber dari penelitian kami. Oke, sekian dari kami, presentasi kelompok 5 terkait pemanfaatan IoT di bidang pertanian. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.